Hai Teens, jumpa kembali dalam acara TFC. Kali ini kita akan menyimak tulisan dari Pendeta Michael Suryajaya dalam buku renungan Teens for Christ dengan judul Bernapas Tiap Hari. Berdasarkan Markus pasal 1 ayat 35 sampai 39. Bersama saya Gilbert Silotanjaya. Mari sebelum kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan, kita bersatu di dalam doa. Bapa, kami sungguh bersyukur untuk setiap berkat yang sudah Engkau berikan dalam kehidupan kami sehari-hari, dan saat ini kami memberikan waktu kami untuk merenungkan firman Tuhan. Tuhan, kiranya Engkau yang tuntun kami ketika kami membaca dan merenungkan firman-Mu, sehingga apa yang kami baca dan kami renungkan dapat merasuk dalam hati kami. Terlebih kami dapat melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuntun dan pimpin kami Tuhan, hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus kami menaikkan doa permohonan ini. Amin. Nah, yang akan menjadi pusat perenungan kita terambil dari Markus pasal 1 ayat 35. Saya akan bacakan untuk kita semua. Pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang terpencil dan berdoa di sana. Demikianlah firman Tuhan. Salah satu gejala yang dialami oleh orang yang terpapar COVID-19 adalah kesulitan bernafas. Saturasi oksigen dapat menurun drastis, bahkan hingga menyebabkan hilangnya kesadaran. Kondisi ini sering terjadi dengan cepat dan menakutkan. Bernapas menjadi kunci kesadaran dan kehidupan seseorang. Saat seseorang dapat bernapas dengan lancar, kesadarannya tetap terjaga. Namun ketika mulai mengalami sesak nafas, kepanikan dan ketakutan itu pun muncul. Rasa-rasanya kematian sudah mulai mendekat. Ada yang akhirnya berhasil selamat, tapi ada juga yang meninggal ketika COVID-19 menyerangnya. Semua ini dapat diamati dari kondisi pernapasan seseorang. Selama masih dapat bernafas, selama itu pula ia masih hidup. Ketika pernapasan stabil, maka saat-saat kritis dianggap telah terlewati. Nah, teens, sebagaimana hidup jasmani membutuhkan pernapasan yang lancar, kehidupan beriman juga demikian. Doa adalah nafas kehidupan orang beriman. Semakin sering dan sungguh-sungguh seseorang berdoa, semakin kuat pula kehidupan imannya. Dalam Injil Markus, Tuhan Yesus memberi teladan dengan berdoa pada pagi hari. Ia memulai harinya dengan doa sebelum menjalankan berbagai kegiatan bersama para muridnya. Teladan ini mengingatkan kita sebagai orang percaya bahwa dalam menjalani hari, kita perlu mengawalinya dengan doa. Doa yang dilakukan dengan setia dan sungguh-sungguh akan menyegarkan jiwa. Dan inilah teladan yang Tuhan Yesus berikan kepada setiap orang percaya. Kita pun dipanggil untuk mengikuti teladan ini. Teens, memulai hari dengan doa membawa kesegaran dalam diri. Orang percaya memerlukan saat hening untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Dalam kehidupan beriman, kita perlu untuk memiliki komitmen, setia, dan bersungguh-sungguh dalam berdoa. Dengan doa, kita dapat merasa dekat dengan Tuhan. Dengan rajin berdoa, iman kita akan bertumbuh setiap hari. Seperti bernafas, kita juga dipanggil untuk terus berdoa setiap hari. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan, ajarkanlah kami untuk memiliki kerinduan untuk berdoa dalam ungkapan rasa syukur kami, dalam pergumulan kami masing-masing, dalam mengawali hari kami, dan dalam situasi apapun yang sedang kami rasakan, yang sedang kami hadapi di kehidupan kami
masing-masing. Sehingga melalui doa yang kami naikkan, jiwa kami dapat tersegarkan. Ajar kami juga untuk menyediakan waktu untuk bersaat teduh, untuk saat hening, sehingga dalam saat teduh kami dapat merasa dekat dengan Engkau dan kami peka dengan kehadiran Tuhan dalam situasi dan kondisi apapun. Sehingga iman kami semakin bertumbuh ketika kami bersungguh-sungguh setia dan berkomitmen dalam saat teduh dan doa kami. Tuntun kami ya Tuhan dalam setiap perjalanan kehidupan kami dengan peran yang kami jalani masing-masing. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus kami menaikkan doa permohonan ini. Amin. Nah, teens, demikian renungan kita hari ini. Jangan lupa subscribe, like, dan bagikan kepada yang lainnya. Tuhan Yesus memberkati.